Halo Bro, balik lagi di Jakom TV. Kali ini gue bersama Cin yang bisa beli BYD atau 2 yang tertinggi lagi. Iya nggak? Iya, 2. Beli 2, benar. Yang long range. BYD yang atau yang long range 2 dapat 2 nih. Betul. Kenalin nih, Sineso MVP Hydra. Mesin yang datang dari Seattle, Amerika. Seattle, Amerika, Bro. Ini dari Seattle, Bro, jauh-jauh nih ya kan. Nah, mesin ini juga salah satu mesin yang spesial banget. Karena emang satu mesin pakai 3 konfigurasi, gue spill dikit ya. Betul. 3 konfigurasi yaitu ada volumetric, pressure profiling sama semi autonya ya kan. Betul. Nah, ini mesin kan bisa dapat BYD Betul. atau 2 ya. Tapi se-worth it apa gitu di cafe shop Indonesia yang sangat culture sekali. Nah, ini udah culture, udah gimana ya? Gila sih, ini udah spek gokil sih. Kita bahas dulu bagian luarnya ya. Boleh. Yang ini adalah base model, jadi yang paling varian yang paling terbawah. Tapi MVP Hydra, bukan yang S series. Kayak gitu. Hydra ya, MVP Hydra. Betul, karena kan si Sineso ini bisa di custom, bisa warna merah, bisa warna putih, terserah kemauan Bropi. Jadi bisa sesuai dengan konsep coffee shopnya Bropi. Tapi yang ini udah cukup banget ya. Emang sih nggak terlalu wow gitu ya, nggak terlalu wow kayak mesin-mesin Italia lainnya kayak gitu. Nah, menurut gua salah satu yang mesin jarang ada gimmicknya, tanpa ada lampu-lampuan, ya kan? Iya, bener. Cukup, ya udah lu tahu dari belakang Sineso sampingnya udah. MVP Hydra, udah cukup. Udah kelihatan banget tuh. Iya, jadi lu nggak ngejual gimmick di mesin ini sih, nggak jual cantik, nggak jual desain yang elegan. Betul. Tapi yang dijual emang bener-bener quality. Betul. Ngomongin quality nih, build quality-nya juga cakep banget nih. Betul. Kalau mau denger nih, nggak ada bunyinya tuh. Nggak ada bunyinya tuh. Ada bunyinya. Ini besi semua, cowok. Tapi ini aluminium loh. Bagian sini aluminium. Iya. Jadi emang dibuat dengan sekokoh mungkin. Dan sesimpel mungkin. Betul. Minimalis banget Bro Pi, kayak gitu. Nah, yang menariknya juga nih ya, dia cuma ada display timer doang, tapi ditambahin controller box. Yes, benar. Buat semua ngatur PID-nya, mau apapun lah, lo bisa ngatur dari controller box ini nih. Jadi mesinnya benar-benar nggak usah pakai pencet-pencet di display, tapi lo cukup pakai controller box. Betul. Jadi menurut gua lumayan membantu lah ya, sangat membantu dan lebih aman untuk elektrikalnya karena terpisah gitu. Jadi aman, panas gitu juga. Sip. Itu di atasnya udah ada timernya juga, terus kelihatan tuh M, MP dan juga VP. Iya. Sama di bagian group head itu udah cuma tuh. Nah, itu ada pedal. Itu yang gue spill tadi tuh. Iya. Salah satu yang gue spill tadi, tapi ntar gue jelasin lagi kalau pas ngetes kopi sekalian. Betul. Ini ada pedalnya juga tuh. Karena dia ada 4 step. Kayak gitu. Jadi ya emang agak lama buat dimatiinnya. Betul. Kaget itu sih kalau pakai pressure profiling yang modenya M. Cuman kalau lu pakai volumetric juga gampang sebenarnya. Langsung ya. Atau yang MP juga gampang. Karena ini oke. pakai mode yang buat ngulik banget lah barista. Lumayan menarik ya. Jadi dia juga pakai 2 pompa nih ya kan. 2 pompa yang dimana pompanya itu dua-duanya menurut gua lumayan menarik karena berkesinambungan. Pompa 1 itu buat group head 1 sama apa ya, lupa gua. Narik ke pompa 2. Oh, sama ke pompa 2. Pompa 2 itu ke steam boiler Dan juga pompa yang group head 2. Jadi pressure profilingnya udah diatur dari salah satu pompanya kan. Sip, benar kayak gitu. Padahal cuma 2 grup tapi pompanya 2. Ya kan? Pompanya 2 kayak gitu. Emang karena kan buat ngatur pressure-nya kayak Betul, gitu. buat pressure profiling itu. Jadi terus juga ada part yang dimana dipikirin banget di bagian pompanya kan, ada solenoidnya juga kan dia kan. Iya, Itu salah satu yang menarik lah dari pompanya dia. Nah ini makanya lumayan ruwet kalau dilihat di sini, kalau di video lumayan ruwet. Terus juga kita pakai stabilizer ya, biar lebih aman. Terus kenapa ruwet juga emang karena nanti diumpetin. Jadi setup barnya harus bener-bener proper. Jadi bisa ngumpetin si pompa ini, pakai stabilizernya juga diumpetin, kabel-kabelannya diumpetin, jadi gitu. Ngomongin listrik, ini listriknya di 6.600 watt. Ya. Untuk steam satu pas tuh. Steam boilernya di sebesar 7,7 liter itu pakai heater di 2000 watt. Nah, terus untuk coffee boiler ya ada 2, itu 1,9 liter. 1,9 liter dikali 2 berarti 3,8 liter.
Terus heaternya itu masing-masing di 700 watt. Ya. Seperti itu. Group headnya juga N61. jadi bisa dipakai masih tergolong murah untuk spare partnya ya. Kayak gitu. Nah, ada 3 mode yang tadi udah gue spill juga kan. Nanti gue kasih tahu lagi sama pressure profilingnya itu yang ada 4 step. Jadi ada pre-infuse dulu tuh yang pertama kayak gini. Ini masuk mode pre-infuse dulu. Nah, ramp up itu sekitar di 8 bar. Nah, itu naikin lagi itu di 9 bar konsisten. Di rem down itu 8 bar lagi baru dia baru close. mati ya. Oke. Full pressure lah yang 9 9 bar itu full pressure. Ya udah mungkin langsung ke tes Iya, enggak usah basa-basi lah ya. Nah, satu lagi. Apa? Steamonnya cool touch. Oh iya benar. Ya kan? Cool touch dan yang sebelah kiri ini pakai 6 hole, yang sebelah kanan 4 hole. Buat apa? Emang karena gedean gitu ya? We'll see. Pakai 6 hole gimana? Ntar gimana Baris ya? akal jarang kan pakai 6 hole. Sorry nih. Jadi ini bentuk dari controller box dari Apa? Lanjut aja. Oke. Enggak lu ketawa. Nah, ini apa nih toh? Ini controller boxnya nih. Jadi ini tampilan awalnya ya. Jadi Oke. kita bisa ngelihat Temperature overview. betul. Jadi di grup 1, di grup 2 dan steamnya, steam boiler, coffee boiler 1, coffee boiler 2. Masing-masing grup. Jadi dia bisa disetting. Di sini kita bisa lihat di 90,2 derajat Celcius di grup head 1 ya. Grup head 1. Betul. Di grup head 2 Grup head 2 yang ini. di 82,5 derajat Celcius. Oke. Terus Nanti apa lagi nih? Bisa disetting juga nanti. Kita juga ke bawah. Nah, di sini ada tampilan detail dari si grup head 1 ya. Di set point-nya tuh di Set 90 point. derajat. Pre-infuse-nya juga ada tuh. Iya. Ada rem up, ada rem Rem down. down. Nah, Oh, nanti rem total down-nya mati water ya? ya dimatiin, terus total rotarinya tuh perputaran volumetriknya tuh di 132. Nah, per rotari itu 4,5 mili. Oh berarti 132 dikali 4,5 Ya, mili gitu ya? betul. Oke. Itu nanti kurang lebih hasilnya jadi yieldnya nanti. Gitu. Nah, ini juga Grup head sama 2-nya. grup head 2 kebetulan di 82,2 derajat. Nanti settingnya tinggal pencet-pencet ini aja. Nah, Oh oke, ini simple ya? bisa kita naikin juga. Misalnya kita mau ke 85. Simple ya ternyata Iya, ya? tinggal Nggak pencet. ribet itu ya? Easy banget. Udah tinggal pencet lagi. Ini garis yang ini, berarti garis Ke yang ini. set point ya? Betul. Ini Oke, yang kedua oke. pre-infusion. Pre-infuse. Selain Dipencet bisa juga ya? selain bisa dari sini kita atur berapa detik, bisa juga langsung yang kita set up Dari sendiri grup head-nya? dari grup head-nya. Oke. Sama ya, rem down juga, total waternya di berapa rotary. Terus Steam tank. steam tanknya ini Oh suhu steamnya ya? suhu steam ya. Oke. Betul. Ini loop 1 loop 2 itu lebih ke heating elemennya. Jadi Oh, di Sineso ini dia punya dua heating lah, kita sebutannya dua heating. Jadi misal kita mau ngebut manasin airnya, aktif ini dua-duanya? kita aktifin dua-duanya. Oh oke. Ini mungkin Kalau bisa- mau yang santai loop satunya dimatiin atau loop 2-nya dimatiin ya? Betul. Oke. Aktif dua-duanya bisa kalau opening sih, buat cepetin manasin air, heating segala macam. Nanti Oke, begitu oke, standby oke. kita bisa matiin satu aja gitu. Oke. Terus ini hot Hot water, waternya oke. udah di 5 detik sama setnya di sini waktunya bisa. Berdasarkan second ya? Ya, second. Ini auto Auto backflash-nya backflash. ya. Oh, oke. Tinggal dipakein bebas, cuma dengan manual sih. Terus ya pindah aja sih. Nah, Ya palingan itu ya. nah ini juga bakal berubah-berubah nih. Ini kan Sesuai ada program ya? Ya, sesuai program. Program 1. Mm-mm. 93, 90. Ya. Oke. Ini kalau kita ubah programnya, satu nih. ini 1, kita ubah ke 2. 2. Di sini juga bakal berubah program 2. 90,1 dan 90. Iya, Oke. kayak gitu. Jadi masing-masing program bisa disetting Disetting. masing-masing Waduh. sesuai preferensi ya, Bro ya. Oke. Itu enak banget pokoknya. Nah, Bro P, jadi gue mau ngasih tahu dulu ya tentang si mode-modenya ini ya. Nih, ini manual pertama banget ya. Ini paling basic atau bener-bener manual, yaitu dia bisa setting pressure profilingnya. Nah, di sini ada indikator barnya nih. Indikator bar ini yang ada 1, 2, 3-nya ini salah satu indikasi yang misalkan ini adalah pre-infuse. Yang kedua ini ada rem pump yang dimana itu pakai 8 bar. Yang ini full pressure ada di 9 bar. Nah, yang ini rem down itu sama kayak rem up. Jadi rem down itu sama-sama pakai 8 bar. Nah, setelah itu udah close. Contoh. Pre-infuse dulu. Kita mau pre-infuse 5 detik. Bisa lihat. Nah, oke. Kita tambahin pressure-nya, dia naik
sekitar di 8 bar. Kita cari lagi, misalnya 15 detik kita mau pakai full pressure-nya tuh ada di 9 bar. Nah, kita tutup lagi misalkan segini, biar nggak terlalu over extract, baru kita tutup lagi, matiin. Sesimpel itu untuk si mode manualnya ya. Nah, mode MP atau gue bilangnya semi autonya lah ya. Bisa dilihat nih, ini pakai ada settingan 5, ada 5, ada 1, 2, 5. Nah, ini bisa settingan juga nih. Jadi, contoh, dia langsung dari plain fuse pakai rem up langsung standby di full pressure. Jadi kayak semi autonya lah. Semi auto mesin-mesin konvensional, oke? Sesimpel itu aja. Nah, sama si VP yang dimana volumetric yang bisa kita setting pressure-nya kayak tadi. Contoh, kita mau bikin ini deh, kita di mode manual dulu. Plain fuse-nya 5 detik, gue maunya. Oke, pakai rem up sekitar sampai 10 detik, gue tambahin lagi full pressure-nya dari 10 detik ke 20 detik. Rem down 4 detik sampai 24. Nah, matiin. Di 25 kita matiin. Gitu. Nah, gue mau nge-save nih. Nge-save tuh tinggal mencet ke kanan. Tuh, ini udah ada tanda save. Kita mau save di 5 kali ya. 5 kali ya. Ini lagi nge-save, kalau udah kedip gini. Ini kalau buat pindahin settingannya nih 1. Ini 2, ini 5. Dia nggak ada 3 karena kayaknya dia anti 3 gitu kan. Dia 1 2 5. Nah, tadi di 5 udah kita close. Tadi di 5 kan? Kita samain sama yang tadi. Apakah benar? Ini MP. Ini VP. Plain fuse 5 detik. Time up sampai 10 detik. Full pressure sampai 20 detik. Rem down sampai 24 detik, 25 detiknya langsung close mati. Gila. Mesin seharga 400 juta apa ya? 400 juta ya? Dua grupnya itu ya, di website Sineso-nya itu 27.797 US dollar. Nah, tadi kan udah lihat tuh gimana gokilnya cara pressure-nya dimainin, terus bisa di-save juga di modenya dia. Nah, sekarang kita mau bikin kopinya dulu aja nih. Mesin seharga 27.797 US dollar, ya kan? Gimana sih pressure profilingnya? Gue pengen penasaran. Nah, gue ganti modenya dulu nih ya. Nah, ini karena bins biasa pegangan gue mau nyoba plain fuse-nya 3 detik aja. Gue tambahin rem farm-nya sampai 10 detik. Oke. Gue tambahin full pressure langsung. Full pressure-nya gue mau sampai 24 detik. Ini full pressure ya. Full pressure sampai 24 detik. Rem down 28 detik, matiin. Sip. Nih ya. Ini jadi ristretto. Bisa lihat. Gue cobain dulu dikit. Wah, gila. Gila nih, karena ini kedikitan jadi gue pakai yang ini aja. Langsung steam. Steam 6 hole. Hole ya. Buset, kenceng banget. Oh, lu lihat putarannya. Puting beliung ini mah. Bukan vertex lagi, puting beliung. Nah,
Langsung. Piccolo 5 stack. Gila. Karena mesinnya bagus ya kan, gue jago bikinnya. Wah, lo cobain sih, lo cobain sih. Ini bener, gue nggak bohong, gue nggak gimmick. Lo cobain pakai muka lo. Rasanya kayak gimana? Enak. Nah, gitu bro ya. Jadi tadi gue udah nyobain kan, ngasih tahu cara pakai si manual pressure-nya, manual. terus si semi autonya, MP-nya, MP sama sama VP, voltmetric-nya. program. Dan programnya lumayan gampang. Termasuk gampang. Kanan kiri doang Iya. ya kan? Terus indikator pressure-nya juga kita langsung dikasih tahu kan. Jadi Betul. mesin ini salah satu mesin yang gokil menurut gue. Kayak gitu. Ya, tapi setiap Harganya sih bener itu sih. emang kekurangannya ya pasti mahal. Betul. Jadi ya bukan untuk coffee shop yang mending bukan kaum mending, tapi kalau emang yang ngulik kopinya gila banget, ini salah satu yang menurut gua wajib punya. Selain itu buat yang ngulik-ngulik juga itu si Neso itu menjamin setiap shotnya itu konsisten. Nah, itu. Dari mananya kita masih belum tahu. Nah, Tapi bener-bener konsisten. ya. Kayak Karena gitu lu kan. tau nggak, semua tuh dibaca tadi, yang kayak Iya. Darto jelasin itu semua kebaca di sini. Kebaca Di di control control box-nya box-nya itu ini. bener-bener lu semua kebaca banget dari berapa 0, berapa detiknya, Betul. milinya juga kelihatan kan tadi. Betul. Nah itu yang jadi salah satu mesin ini sangat-sangat amat konsisten ya karena itu. Semua terbaca di kita bilangnya boardnya lah ya. Betul. Boardnya tuh pinter banget, Nah. jujur pinter banget. Nah, selain konsisten dan juga build quality-nya, itu si Neso tuh ngejamin juga bahwa temperatur stability-nya itu bagus banget. Nah, Kayaknya sih emang ada setiap solenoid, setiap sambungan-sambungan itu ada kontrolnya lagi. iya, ada sensornya. lagi. Ada sensornya lagi. Kayak gitu loh. Betul. Itu gokil sih. Itu gila, itu sangat-sangat gila. Parah. Terlebih itu kan tadi ada 125 ya. Itu 346-nya itu dimatiin ternyata. Ada Sebenarnya lagi? ada 6 preset. Oh, ada 6 Ada preset? 6 preset, Cok. Oh, ada 6. Ada 6. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa 6 preset. Lu kalau punya 6 biji kopi, itu Terus bisa dinyalain, bisa di controller box-nya. Oh, bisa. Bisa. Tapi beda-beda nggak ada tiganya? Nggak ada. Oh, diumpetin? Dimatiin. Kayak gitu. Jadi lu punya 6 preset, kanan kiri beda, 6 kali 2 berarti 12. 12 preset yang berbeda. 12 biji kopi tuh. Gokil. Atau misalkan ya mau ice black, mau pakai double reset atau double espresso, itu terserah bro. Itu gila sih. Itu. Jadi memanjakan si baristanya buat ngulik. Betul. Buat memanjakan barista buat ngulik ya. Buat ngulik. Baik lagi memanjakan barista buat ngulik. Nah, kenapa ngulik? Karena kan bisa menaikkan si espressonya juga kan. Betul. Bikin enak si espressonya juga. Jadi value biji kopi lu juga pasti meningkat apalagi kalau lu roastery ya kan. Betul. Salah satunya butuh mesin-mesin kayak gini. Jujur gue bener-bener mesin yang kayak Strada EP terus Rocket R9V sama ini karena bisa mainin profilingnya, gue bisa ngulik semau gue gimana kopinya. Betul. Jadi kan kopinya juga lagi naik level lagi kan. Betul, Kopi naik pasti. level. Lu jual harga gocap itu udah Udah oke. udah paling basic ya, paling murah 50.000 ya. Itu worth it banget kalau lu pakai mesin ini jujur. Kan jadi kan kopi shop yang culture bropi itu kan jadi naik level juga gitu loh. Jadi specialty coffee. Kalau gitu. sekarang kan coffee shop yang lumayan culture ya. Apa tuh? Coffee shopnya satu gelasnya gocap. Tapi pakai linea PB. Kalau ini gocap iya. pakai Iya, ini pakai ya worth it iya, menurut gue. worth it sih. Worth it Worth nggak? it sih. Tapi apalagi kalau itu dikulik Worth ya it sih. dari biji kopinya dia. Menurut gue itu worth it banget. Ya udah, terima kasih Bro udah menyaksikan sampai akhir di Jakam TV. Gue Yas. Gue Dahlan. See you next at Jakam TV Bro. Dadah.